Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, sebelumnya kami dari kelompok HDP akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada mata kuliah Grafika Komputer, di mana proyek kami berjudul Pemetaan Spasial Perkotaan dengan Simulasi Navigasi Kendaraan Berbasis Dijkstra. Nah, baik, untuk anggota kelompok yang pertama Akbar Rizky Lingga dengan NIM 2401020003, lalu Farhan Dwi Saputra NIM 2401020013, lalu Al-Adlu Sodri Niurat NIM 2401020015, selanjutnya Azizul Rizky Mahadi NIM 2401020022, lalu yang terakhir saya sendiri Muhammad Al-Fikri Akbar NIM 2401020031. Nah, lanjut. Untuk latar belakang dari proyek kami sendiri adalah pengembangan peta digital perkotaan tidak hanya berfokus pada visualisasi, tetapi juga pada struktur dan logika jaringan jalan. Nah, jadi tantangan utama dalam pembuatan peta spasial meliputi yang pertama, membangun jaringan jalan yang saling terhubung secara utuh. Dua, menghasilkan variasi untuk jalan yang lebih realistis seperti kurva dan diagonal. Mengelola tampilan peta dengan ukuran yang lebih besar dari layar pengguna, lalu menghadirkan simulasi pergerakan kendaraan yang mengikuti jalur secara logis. Nah, selanjutnya mengimplementasi seluruh proses grafika komputer secara mandiri. Nah, solusinya untuk menjawab permasalahan tersebut dikembangkan sebuah aplikasi peta spasial yang dibangun dengan bahasa pemrograman Python menggunakan pendekatan grafika komputer. Nah, sistem ini memanfaatkan representasi graf terhubung, teknik kurva untuk membentuk jalan, serta algoritma pencarian rute untuk mendukung simulasi navigasi kendaraan secara dinamis. Nah, untuk teknik grafikanya sendiri, teknik grafik pembuatan peta yang digunakan pada proyek ini adalah teknik visualisasi peta dua dimensi berbasis primitive drawing dengan bahasa pemrograman Python. Nah, peta tidak dibuat dari gambar jadi, tetapi disusun dari elemen-elemen grafis dasar. Jalan digambar menggunakan garis atau polyline. Bangunan digambar menggunakan rectangle. Pohon digambar menggunakan oval. Bundaran digambar menggunakan kumpulan titik lingkaran. Dan background peta digambar menggunakan rectangle. Semua ini kemudian dirender ke kanvas dengan urutan tertentu agar tampilan peta terlihat rapi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya akan membahas untuk fitur-fitur yang dibuat dan fitur-fitur yang dibuat dari masing-masing anggota. Ya, baik, dengan saya Akbar Rizky Lingga dengan NIM 2401020003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kontribusi saya dalam proyek atau tugas akhir mata kuliah grafika komputer. Nah, adapun kontribusi saya yaitu dalam merancang struktur peta dan pembentukan jaringan jalan secara dinamis menggunakan Python. Nah, lalu saya juga akan menjelaskan gambaran besar sistem. Nah, jadi proyek yang dibangun ini membangun sebuah peta kota 2D yang di dalamnya terdapat jaringan jalan, bundaran, bangunan, dan pohon. Sebagai contoh bisa dilihat di sini. Nah, ini ada jalan, jaringan jalan, bundaran, kota-kota, dan pohon-pohon. Nah, tapi agar peta ini bisa dipakai untuk mencari rute atau algoritma rute terpendek dan tercepat menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jaringan jalan yang misal dari awalnya cuma sebuah gambar itu harus dikonversi menjadi graph node yang berbobot. Nah, graph node yang berbobot itu terdiri dari node dan edge. Tuh. Nah, itulah yang saya kerjakan dalam mengubah geometri jalan menjadi struktur data graf secara otomatis dan dinamis. Nah, jadi kita langsung aja untuk arsitektur kodenya. Nah, di sini kode saya itu ada terbagi menjadi beberapa file yang saling terhubung.
Misal di sini ada grid-kota.py, terus ada juga roads.py, terus ada juga vector.py, ada clip.py juga. Nah, jadi sekalian penjelasan, grid kota.py ini yaitu kelas utama grid kota yang menjadi pusat seluruh peta. Nah, disinilah banyak fungsi bangun dipanggil untuk membangkitkan semua komponen peta secara terurut. Lalu di roads.py yaitu membangun grid jalan secara prosedural, jalur horizontal, vertikal, dan spoke atau jalan dari bundaran keluar. Lalu juga ada vector.py. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, yang awalnya gambar harus dikonversi menjadi graph node yang berbobot. Nah, inilah fungsi dari vector.py, yaitu mengkonversi semua jalan menjadi nodes dan edge untuk Dijkstra atau algoritmanya. Ini merupakan file kontribusi utama saya di mata kuliah grafika komputer tugas akhir ini. Nah, terus ada clip.py. Clip.py ini memotong jalan ya, agar dia itu tidak keluar dari batas ring road. Ring road itu ini ya, ini ring road supaya dia nggak keluar. Tapi di sini kayaknya ada mepet juga, jadi klipnya ini rada-rada error. Tapi selagi masih bisa digunakan, jadi ya masih aman-aman aja sih. Terus untuk yang terakhir itu ada utils.py. Nah, itu nih fungsi-fungsi bantu matematika. Ini seperti ada cat-rom, ada juga fungsi Bezier, dan operasi geometrik. Nah, jadi bagaimana tahap-tahap saya dalam membangun dan merancang struktur peta ini? Nah, jadi langkah pertama adalah membangun jalan secara prosedural. Nah, kita bangunnya di grid kota. Nah, di sini di roads.py. Nah, jadi pada awalnya kita itu dengan membuat grid kota terlebih dahulu. Nah, di sini dibuat grid, saya membuat titik-titik grid berdasarkan baris dan kolom. Lalu saya juga menambahkan noise berupa gelombang sinus dan nilai acak supaya jalan itu tidak terlalu kaku dan terlihat lebih natural. Noise ini juga dibuat di dekat batas ring road menggunakan nilai dem, supaya jalan tidak keluar dari area yang valid. Jadi setelah titik grid ini terbentuk, barulah fungsi seperti buat jalan horizontal, buat jalan vertikal itu merangkai titik-titik yang ada tadi menjadi polyline. Nah, setiap ruas jalan sedikit dilenturkan oleh fungsi buat ruas mana ini. Setiap ruas jalan jadi nggak ada jalan yang terkesan patah gitu, jadi dia lentur. Dan yang terakhir itu nanti polyline-nya dipotong oleh klip polyline agar tetap berada di dalam batas ring road. Nah, lalu kita masuk ke tahap kedua aja langsung. Ini di vector.py, yaitu tadi untuk mengkonversi dari jalan yang awalnya gambar ke jalan peta yang ada graf berbobot atau ada node dan ada edge. Langkah yang pertama itu di sini, yaitu ini ya, ambil semua jalan untuk si vektor. Nah, jadi semua jenis jalan kayak horizontal, vertikal, spoke, ring road, dan bundaran itu dikumpul menjadi satu daftar oleh si
fungsi ini. Nah, lalu untuk yang kedua itu pecah jalan-jalan tadi itu menjadi sebuah segmen. Nah, jadi setiap polyline jalan dipecah menjadi segmen-segmen garis lurus oleh ambil semua segmen atau si fungsi ini. Nah, segmen yang terlalu pendek atau kurang dari 2 unit itu diabaikan. Lalu langkah yang ketiga itu dengan cari semua titik potong. Nah, di sini tuh bagian yang paling berat secara komputasi. Nah, jadi di fungsi cari semua titik potong itu membandingkan setiap pasangan segmen menggunakan pendekatan brute force. Time complexity-nya tuh O dalam kurung n pangkat 2 atau n kuadrat. Setiap kali dua segmennya berpotongan, titik potong itu disimpan beserta parameter posisinya di masing-masing segmen. Nah, lalu perhitungan titik potong dilakukan pada fungsi titik potong segmen menggunakan aljabar linear. Nah, jadi intinya kita mencari nilai T dan U. Kita mencari nilai T dan U yang menyatakan seberapa jauh titik potong berada di sepanjang masing-masing segmen. Kalau dua segmen hampir sejajar atau penyebutnya itu mendekati 0, nah, kita pakai cek ujung dekat. Nah, ini untuk memeriksa apakah ujung-ujung segmen itu saling berdekatan dan perlu disambungkan. Lalu setelah semua itu, barulah kita menyiapkan titik potong bentuk untuk node dan edge. Nah, titik-titik potong disiapkan kembali ke dalam setiap segmen. Lalu diurutkan berdasarkan parameter T yang tadi udah kita cari. Hasilnya adalah deretan titik yang sudah lengkap dari ujung ke ujungnya, termasuk semua persimpangan. Nah, dari titik-titik inilah node dan edge itu siap dibentuk. Nah, ini. Lalu setiap titik didaftarkan sebagai node oleh si tambah node vektor. Nah, jadi titik-titik yang tadi dicari T dan U-nya didaftarkan oleh node sebagai node vektor. Nah, fungsi ini itu menggunakan snapping radius 10 unit. Jadi radiusnya tuh 10 dari node yang sudah ada. Jadi yaitu tidak didaftarkan ulang, melainkan menggunakan ID node yang sudah ada. Nah, ini tuh untuk memastikan kalau persimpangan jalan itu terhubung dengan benar. Nah, lalu setiap pasang node yang berdekatan dihubungkan oleh edge dua arah ditambah edge vektor. Ini bobotnya itu adalah jarak Euclidean antara dua node. Artinya si Dijkstra atau si algoritma itu dia akan mencari jalur dengan total jarak terpendek berdasarkan si node dan edge tadi yang telah dihitung T dan U-nya. Nah, lalu kita coba aja untuk menjalankan si aplikasinya ini secara prosedural. Nah, ini kita coba aja ya. Kita reset dulu. Kita pilih titik awal. Titik tujuan. Nah, jadi hasil dari proses yang saya buat ini adalah dua list. Yang pertama itu ada vector nodes, itu berisi daftar nodes dengan koordinat x dan y, dan vector edge itu berisi daftar edge dan dengan format ID awal, ID akhir, dan bobot. Lalu struktur ini juga langsung bisa diumpankan ke algoritma Dijkstra. Nah, jadi ini dia telah terbaca oleh si algoritma. Yang buat modul algoritma itu adalah si Azidul ini ya. Untuk menghitung rute terpendek di seluruh jaringan jalan kota yang telah dibangun secara prosedural dan dinamis. Karena pembangunan peta itu didukung sheet acak, nah, jadi setiap sheet itu menghasilkan kota dengan tata letak jalan yang berbeda. Nah, dan grafnya pun otomatis menyesuaikan tanpa perlu diprogram secara ulang.
Nah, jadi itulah kontribusi saya dalam proyek ini, yaitu menjembatani antara representasi visual jalan dan representasi algoritmik berupa graf berbobot, sehingga peta yang indah secara grafis juga bisa berpikir secara komputasi dan bisa digunakan pada algoritma Jigsaw ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Desa Putra. Pada proyek grafika komputer ini, saya bertanggung jawab dalam pengembangan sistem navigasi peta, khususnya fitur pergeseran tampilan atau scroll yang memungkinkan pengguna menggeser area peta ke berbagai area sesuai kebutuhan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar permasalahan teknik grafika yang digunakan, serta implementasi fitur scroll yang saya kembangkan. Pada sebuah aplikasi peta, ukuran area peta itu biasanya lebih besar dibandingkan ukuran layar yang digunakan untuk menampilkan peta tersebut. Jika tampilan peta bersifat statis dan tidak dapat digeser, maka pengguna akan kesulitan melihat bagian peta yang berada di luar area layar. Oleh karena itu, diperlukan fitur scroll atau pen yang memungkinkan pengguna menggeser tampilan peta sehingga seluruh area peta dapat diakses dengan lebih mudah. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat berpindah dari satu area ke area yang lainnya tanpa harus mengubah struktur peta yang sudah dibuat. Oke, kita langsung saja. Saya akan menampilkan tampilan kode yang pertama. Nah, yang pertama ini ada dev word to screen. Dalam implementasi fitur scroll, digunakan konsep transformasi koordinat dari word koordinat dan ke screen koordinat. Word koordinat merupakan posisi asli objek pada peta, sedangkan screen koordinat merupakan posisi objek setelah ditampilkan pada layar. Proses tersebut dilakukan melalui fungsi word to screen atau disingkat dengan W2S. Pada fungsi ini, posisi objek itu akan disesuaikan dengan offset kamera sehingga ketika kamera bergeser, seluruh objek pada peta juga ikut bergeser pada tampilan layar. Lalu untuk memulai pergeseran, itu kodenya di bagian sini. Nah, fungsi pertama yang digunakan adalah start pen. Fungsi ini dijalankan ketika pengguna mulai menekan mouse untuk melakukan pergeseran tampilan. Pada bagian ini, sistem menyimpan posisi awal mouse pada variabel SX dan juga SY. Selain itu, posisi awal kamera juga disimpan pada variabel OX0 dan OY0. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung arah dan jarak pergeseran peta. Untuk proses scroll pen itu ada di bagian kode yang ini. Nah, fungsi utama dari fitur yang saya kerjakan terdapat pada fungsi do pen. Fungsi ini dijalankan ketika mouse digerakkan setelah pengguna menekan tombol mouse. Sistem ini menghitung selisih antar posisi mouse saat ini dengan posisi awal mouse. Selisih tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui nilai offset kamera pada sumbu X dan sumbu Y. Ketika nilai offset berubah, tampilan peta juga akan ikut bergeser mengikuti arah pergerakan mouse. Setelah posisi kamera diperbarui, sistem akan merender ulang tampilan sehingga pengguna dapat melihat perubahan posisi peta secara langsung dan real time. Nah, untuk mengakhiri pergeseran itu ada di bagian left cursor. Nah, fungsi berikutnya ini end pen. Fungsi ini dijalankan ketika pengguna melepas tombol mouse. Pada tahap ini, proses pergeserannya itu akan dihentikan dan kursor akan dikembalikan ke kondisi normal. Dengan demikian, proses scroll itu selesai untuk dilakukan. Lalu ada di bagian div clamp. Itu selain fitur scroll, saya juga menggunakan fungsi clamp untuk membatasi pergerakan kamera. Fungsi ini itu bertujuan agar pengguna tidak dapat menggeser tampilan hingga keluar dari area peta yang tersedia. Dengan adanya pembatas ini, tampilan peta itu tetap berada pada area yang valid dan tidak menampilkan ruang kosong di luar peta. Nah, saja saya akan demonstrasikan seperti geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke atas, dan juga geser ke bawah sampai ke batas ini. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri Akbar, NIM 2401020031. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan kontribusi individu saya dalam proyek grafika komputer, yaitu pada bagian implementasi fitur zoom dan pengelolaan skala tampilan peta pada aplikasi peta kota 2 dimensi. Nah, proyek ini merupakan aplikasi visualisasi peta kota 2 dimensi yang menampilkan objek-objek grafis seperti jalan, bangunan, bundaran, pohon, dan elemen peta lainnya. Nah, dalam aplikasi seperti ini, pengguna tidak cukup hanya melihat peta dari satu ukuran tampilan saja. Nah, pengguna juga perlu memperbesar dan memperkecil tampilan agar bisa melihat detail objek tertentu ataupun melihat area peta secara lebih luas. Nah, oleh karena itu, saya mengimplementasikan fitur zoom dan pengelolaan skala tampilan peta agar peta dapat diperbesar dan diperkecil secara interaktif. Nah, tetapi tetap stabil dan tidak keluar dari batas tampilan. Nah, kontribusi utama saya berada pada konsep kamera 2 dimensi. Kamera di sini bukan kamera fisik, tetapi sistem yang mengatur bagian mana dari peta dunia yang sedang ditampilkan ke layar. Nah, dalam kamera terdapat nilai zoom, OX, dan OY. Nilai zoom digunakan untuk menentukan seberapa besar skala tampilan peta, sedangkan OX dan OY digunakan sebagai offset atau posisi sudut pandang kamera terhadap dunia peta. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode pertama, yaitu bagian inisialisasi zoom. Nah, di sini bisa terlihat ada function class kamera. Nah, pada function ini saya membuat batas minimum dan maksimum zoom menggunakan Zmin dan Zmax, yang dimana Zmin bernilai 0,15 sedangkan Zmax bernilai 6,0. Nah, nilai Zmin berfungsi agar peta tidak bisa diperkecil terlalu jauh sampai tidak terlihat jelas, sedangkan Zmax berfungsi agar peta tidak bisa diperbesar terlalu berlebihan. Nah, kemudian self.zoom_awal digunakan sebagai nilai zoom pertama saat aplikasi dijalankan. Nah, ini adalah zoom awal ketika kode dijalankan atau magnet baru pertama terbuka. Jadi nilainya 1,60. Lalu selanjutnya dengan adanya pengaturan ini, tampilan awal peta menjadi lebih terkontrol dan tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Nah, selanjutnya, bagian penting dari fitur zoom adalah fungsi untuk mengubah koordinat dunia ke koordinat layar. Nah, fungsi ini biasanya disebut W2S, yaitu singkatan dari Word to Screen. Nah, fungsinya itu bagian yang ini. Ini fungsinya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah posisi objek pada peta dari koordinat dunia menjadi koordinat layar. Nah, rumus yang digunakan adalah posisi dunia dikurangi offset kamera, lalu dikalikan dengan nilai zoom. Jika nilai zoom semakin besar, objek akan terlihat semakin besar di layar. Lalu sebaliknya, jika zoom semakin kecil, objek akan terlihat semakin kecil. Nah, fungsi ini sangat penting karena semua objek peta seperti jalan, bangunan, bundaran, pohon, dan marker akan mengikuti skala yang sama. Nah, contohnya, jika ada titik jalan pada koordinat dunia X, Y, maka titik itu tidak langsung digambar ke kanvas. Titik tersebut harus diubah dulu dengan fungsi W2S agar posisinya sesuai dengan tampilan layar saat ini. Jadi, ketika pengguna melakukan zoom, semua objek akan ikut membesar atau mengecil secara konsisten. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi flat. Nah, fitur yang ini, function yang ini maksud saya. Nah, fungsi flat ini sendiri digunakan untuk mengubah kumpulan titik koordinat dunia menjadi kumpulan koordinat layar dalam bentuk list datar. Nah,
Fungsi ini diperlukan karena beberapa fungsi gambar pada kanvas seperti create line atau create polygon membutuhkan format koordinat berupa deretan angka. Misalnya X1, Y1, X2, Y2, S3, Y3. Jadi, setiap titik pada peta akan melewati fungsi W to S dulu. Lalu hasilnya disusun menjadi format yang bisa langsung digambar. Nah, bagian ini berhubungan langsung dengan pengelolaan skala tampilan. Karena ketika zoom berubah, hasil dari W to S juga berubah. Dengan begitu, garis jalan, bentuk bangunan, dan elemen peta lain tetap mengikuti ukuran zoom yang sedang aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian utama dari fitur zoom, yaitu fungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan menggunakan mouse wheel. Nah, pertama, saya akan menunjukkan bagian event binding untuk scroll mouse. Nah, itu bagiannya ada di sini. Nah, kode ini berfungsi untuk menghubungkan input dari mouse dengan fitur zoom pada peta. Event mouse wheel digunakan untuk scroll mouse pada Windows, sedangkan button 4 dan button 5 digunakan agar scroll juga dapat terbaca pada sistem tertentu seperti Linux. Jadi, ketika pengguna melakukan scroll ke atas, program akan memanggil fungsi zoom add dengan faktor zoom 1,09 yang berarti tampilan peta akan diperbesar. Sedangkan ketika pengguna melakukan scroll ke bawah, program akan memanggil fungsi zoom add dengan faktor 0,92 yang berarti tampilan peta akan diperkecil. Nah, lalu selanjutnya fungsi utama dari zoom ada pada kode berikut. Itu ada di sini. Nah, fungsi zoom add ini memiliki tiga parameter, yaitu EX, EY, dan F. Di mana parameter EX dan EY adalah posisi mouse pada layar saat pengguna melakukan scroll, sedangkan F adalah faktor perubahan zoom. Nah, jika nilainya lebih dari 1, maka peta diperbesar. Jika nilainya kurang dari 1, maka peta diperkecil. Nah, di sini bisa terlihat terdapat kode, yaitu kode yang ini. Nah, bagian ini digunakan untuk mengubah posisi mouse dari koordinat layar menjadi koordinat dunia. Nah, maksudnya itu ketika pengguna scroll di titik tertentu pada layar, program perlu mengetahui titik asli pada peta yang sedang ditunjuk oleh mouse tersebut. Jadi, nilai EX dan EY dibagi dengan zoom karena posisi layar harus dikembalikan ke ukuran dunia asli. Lalu ditambah offset kamera self.ox dan self.oy. Nah, setelah itu nilai zoom diperbarui pada baris tersebut. Nah, setelah itu nilai zoom diperbarui pada baris berikut. Self zoom yang ini. Nah, baris ini adalah inti dari perubahan zoom, di mana nilai zoom lama dikalikan dengan faktor F. Jika F bernilai 1,09, maka zoom akan bertambah sehingga tampilan peta menjadi lebih besar. Jika F bernilai 0,92, maka zoom akan berkurang sehingga tampilan peta menjadi lebih kecil. Nah, fungsi max dan min digunakan untuk membatasi nilai zoom agar tidak melewati batas minimum Z-min dan batas maksimum Z-max. Nah, dengan cara ini, pengguna tidak bisa memperkecil peta terlalu jauh atau memperbesar peta secara berlebihan. Nah, lalu ada kode yang ini, ada di bawahnya. Nah, bagian ini digunakan untuk menyesuaikan offset kamera setelah zoom berubah. Jadi, tujuannya itu agar titik peta yang berada di bawah posisi mouse tetap berada di sekitar posisi yang sama setelah zoom dilakukan. Jadi, ketika pengguna memperbesar peta pada area tertentu, area tersebut tetap mengikuti
Maksudnya area tersebut tetap menjadi fokus tampilan, bukan bergeser secara acak. Nah, inilah yang membuat zoom terasa lebih natural dan nyaman digunakan. Nah, setelah offset kamera diperbarui, fungsi clamp dipanggil. Nah, fungsi clamp ini pemanggilan fungsi clamp. Nah, fungsi ini berguna untuk membatasi posisi kamera agar tampilan peta tidak keluar dari area dunia peta. Nah, tanpa fungsi ini, saat pengguna melakukan zoom in, zoom out, atau menggeser tampilan, kemungkinan peta bisa bergeser terlalu jauh sampai area kosong di luar peta terlihat. Jadi, fungsi clamp menjaga agar tampilan tetap berada dalam batas yang valid. Lalu selanjutnya ada kode self.up.render. Nah, ini di bawah clamp. Nah, baris ini digunakan untuk menggambar ulang tampilan peta setelah nilai zoom dan offset kamera berubah. Karena peta adalah tampilan grafis 2 dimensi, setiap perubahan zoom harus diikuti dengan proses render ulang agar objek seperti jalan, bangunan, pohon, bundaran, dan elemen peta lainnya tampil sesuai skala terbaru. Jadi secara keseluruhan, fungsi zoom add bekerja dengan alur. Yang pertama, membaca posisi mouse, lalu mengubah posisi mouse ke koordinat dunia, kemudian memperbarui nilai zoom, lalu menyesuaikan offset kamera agar titik fokus tetap stabil, lalu membatasi kamera dengan fungsi clamp, dan yang terakhir menggambar ulang peta dengan fungsi render. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi clamp. Clamp yang ini. Nah, fungsi ini menghitung ukuran viewport atau area layar yang sedang terlihat. Nah, nilai VW dan VH adalah ukuran kanvas dalam pixel, yang kemudian nilai tersebut dibagi dengan zoom untuk mendapatkan ukuran viewport dalam koordinat dunia. Semakin besar zoom, maka area dunia yang terlihat semakin kecil. Lalu sebaliknya, semakin kecil zoom, maka area dunia yang terlihat semakin luas. Nah, setelah itu, batas maksimum offset dihitung melalui mx sama dengan self.ww dikurang vmw. Dan my sama dengan self.wh dikurang vhw. Nilai ini digunakan agar kamera tidak bisa bergerak terlalu jauh melewati batas peta. Pada bagian max, buka kurung 0, min buka kurung mx, self.ox tutup kurung, program memastikan objek kamera selalu berada di antara 0 sampai batas maksimum. Jika area viewport lebih besar daripada ukuran dunia peta, maka offset diatur ke tengah dengan mx per 2 atau my per 2, sehingga peta tetap terlihat di tengah layar. Nah, bagian ini penting karena tanpa clamp, saat pengguna melakukan zoom out atau menggeser tampilan, peta bisa keluar dari layar dan meninggalkan area kosong yang tidak rapi. Selanjutnya, di sini selain work to screen, saya juga menggunakan transformasi kebalikannya, yaitu screen to work. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah posisi klik mouse di layar menjadi posisi asli pada peta. Nah, untuk fungsi screen to work ini sendiri berada di folder UI di dalam file up.py. Baik, saya akan menunjukkannya di dalam ini screen to work, ini bagian ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah posisi klik mouse dari koordinat layar menjadi koordinat dunia peta, sehingga klik pengguna tetap akurat meskipun tampilan sedang di zoom atau digeser. Nah, jadi bisa dibilang fungsi ini menggunakan rumus kebalikan dari W2S.
Nah, jika W2S mengubah koordinat dunia ke layar, maka screen to world mengubah koordinat layar ke dunia. Nah, fungsi ini sangat berguna ketika pengguna melakukan klik pada peta, misalnya untuk menentukan titik awal, titik tujuan, atau memilih posisi pada jalan. Nah, karena tampilan peta bisa sedang diperbesar atau diperkecil, posisi klik di layar tidak bisa langsung dianggap sebagai posisi dunia, maka harus dikonversi dulu menggunakan nilai zoom dan offset kamera. Nah, secara teori, kontribusi ini berkaitan dengan transformasi geometri dua dimensi, khususnya scaling dan translasi. Scaling digunakan pada nilai zoom untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, sedangkan translasi digunakan pada offset kamera untuk menggeser area tampilan. Kombinasi keduanya membentuk sistem kamera dua dimensi yang memungkinkan peta ditampilkan secara dinamis. Nah, rumus dasarnya itu untuk mengubah koordinat dunia ke layar digunakan Sx sama dengan buka kurung Wx kurang Ox dikali zoom. Sy sama dengan buka kurung Wy dikurang Oy tutup kurung dikali zoom. Nah, itu ada pada file kamera. Nah, rumusnya itu bagian yang ini. Nah, sedangkan untuk mengubah koordinat layar ke dunia digunakan rumus yang tadi di dalam fungsi screen to world. Rumus yang ini itu bisa kita sebut Wx sama dengan Xx dibagi zoom ditambah Ox. Nah, Wy sama dengan Sy dibagi zoom ditambah Oy. Rumus tersebut menjadi dasar dari pengelolaan skala tampilan peta. Semua objek tidak perlu diubah koordinat aslinya. Yang berubah hanya cara objek tersebut ditampilkan ke layar berdasarkan posisi kamera dan nilai zoom. Dengan begitu, data peta tetap stabil, sedangkan tampilannya bisa diperbesar, diperkecil, dan digeser sesuai kebutuhan pengguna. Nah, dalam implementasi project, fitur zoom ini berhubungan dengan bagian rendering. Ketika nilai zoom berubah, fungsi render akan menggambar ulang seluruh objek peta. Objek seperti jalan, bangunan, pohon, bundaran, dan kendaraan akan kembali dihitung posisinya menggunakan transformasi world to screen. Jadi, fitur zoom tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi dasar agar sistem visualisasi peta terlihat interaktif dan responsif. Jadi kesimpulannya, kontribusi saya dalam proyek ini adalah membuat sistem zoom dan pengelolaan skala tampilan peta agar pengguna dapat melihat peta secara fleksibel. Nah, fitur ini mencakup pembatasan zoom minimum dan maksimum, transformasi koordinat world to screen, transformasi screen to world, zoom berbasis posisi mouse, serta clamping agar tampilan tidak keluar dari batas peta. Nah, dengan kontribusi ini, aplikasi peta dua dimensi menjadi lebih nyaman digunakan dan lebih sesuai dengan konsep grafika komputer interaktif. Nah, sekian penjelasan kontribusi saya dalam proyek grafika komputer ini pada kelompok saya. Saya rasa cukup, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahdi dengan NIM 240 10 222. Pada proyek ini, saya mendapatkan bagian untuk mengembangkan sistem pencarian rute dan pengatur posisi awal serta tujuan. Fokus kontribusi saya adalah membuat sistem agar pengguna bisa menentukan titik awal dan titik tujuan pada peta.
Titik tersebut bisa dipilih secara manual melalui klik pada peta atau dibuat secara otomatis oleh sistem. Setelah titik awal dan tujuan tersedia, sistem akan menghubungkan dengan proses pencarian rute berbasis Grab dan Dijkstra's. Nah, di sini file utama yang saya gunakan itu ada folder ini, folder Azizul modul Azizul. Nah, di sini di dalam folder ini ada yang algoritmanya itu ada di Dijkstra's Python dan pencarian Python, sedangkan UI-nya ada app Python dan analisis kompleksitas. Nah, pada folder modul saya terdapat beberapa bagian folder yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu juga ada file kompleksitas Python yang digunakan untuk menghitungkan estimasi kompleksitas algoritma berdasarkan jumlah nodes dan edge. Nah, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja saya jelaskan sedikit untuk cuplikat kode yang saya kembangkan. Nah, yang pertama itu import fungsi pencarian rute ini. Nah, pada bagian awal terdapat info fungsi dari folder algoritma Dijkstra, yaitu pencarian rute koordinat dan snap klik jalan. Fungsi snap klik ke jalan digunakan untuk menyesuaikan titik klik user ke ruas jalan terdekat. Jadi ketika user mengklik peta, titik tersebut tidak langsung diletakkan sembarangan, tetapi disesuaikan agar berada di atas jalan. Sedangkan fungsi cari rute koordinat digunakan untuk mencari rute dari titik awal ke titik tujuan. Fungsi ini dipanggil setelah user menentukan titik awal dan titik tujuan. Jadi, bagian import ini menunjukkan bahwa file app Python menjadi penghubung antara interaksi user dengan algoritma pencarian rute. Nah, untuk selanjutnya itu yang saya buat itu ada di ini dev mode awal ini. Nah, bagian ini merupakan fungsi untuk mengaktifkan mode pilihan titik. Fungsi mode awal digunakan untuk user ingin memilih titik awal. Ketika fungsi ini dijalankan, variabel mode pilih akan diisi dengan nilai awal. Sedangkan fungsi mode tujuan digunakan saat user ingin memilih titik tujuan. Pada fungsi ini, mode pilih diisi dengan nilai tujuan. Variabel mode pilih ini sangat penting karena akan menentukan apakah klik user pada peta digunakan sebagai titik awal atau titik tujuan. Jadi, secara sederhana, dua fungsi ini berperan sebagai penanda mode sebelum user melakukan klik pada peta. Nah, selanjutnya itu ada proses klik mouse pada peta. Ini. Yang ini. Nah, fungsi mouse down digunakan untuk membaca klik mouse dari user pada kanva peta. Di dalam fungsi ini terdapat pengecekan apakah mode pilih sedang aktif atau tidak. Jika mode pilih aktif, berarti user sedang ingin memilih titik awal atau titik tujuan. Maka program akan memanggil fungsi titik pilih dari mouse. Tetapi, jika mode pilih tidak aktif, maka klik mouse tidak dianggap sebagai pemilihan titik, melainkan digunakan untuk menggeser tampilan peta ataupun kamera. Jadi, fungsi ini membedakan antara klik atau memilih titik dan klik untuk navigasi tampilan peta. Nah, selanjutnya itu ada konversi koordinat layar ke koordinat peta. Ini. Fungsi screen to word digunakan untuk mengubah koordinat layar menjadi koordinat peta saat user mengeklik kanvas. Koordinat yang terbaca adalah koordinat layar, yaitu SX dan SY. Masalahnya, peta bisa saja sedang dalam kondisi diperbesar atau digeser. Karena itu, koordinat layar harus dikonversi terlebih dahulu agar sesuai dengan posisi sebenarnya pada peta. Rumusnya adalah koordinat layar dibagi dengan nilai zoom, lalu ditambah offset kamera, hasilnya adalah WX dan WY, yaitu koordinat dunia atau koordinat asli pada peta.
Bagian ini penting karena kalau tidak ada konversi, titik yang dipilih user bisa bergeser dan tidak sesuai dengan jalan yang diklik. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan titik dari klik mouse. Yang ini nih. Ini adalah salah satu fungsi utama dari kontribusi saya. Fungsi pilih titik dari mouse digunakan ketika user mengklik peta untuk memilih titik awal dan titik tujuan. Pertama, posisi klik mouse diubah dari koordinat layar menjadi koordinat peta menggunakan fungsi screen to word. Setelah itu, program mengambil data grab dari peta melalui self-grid get vector digistruct. Data ini menghasilkan nodes, edge, nodes adalah titik-titik jalan, sedangkan edge adalah ruas jalan yang menghubungkan antara node. Kemudian fungsi snap klik ke jalan dipanggil untuk menyesuaikan titik klik ke ruas jalan terdekat. Ini penting karena supaya tidak titik awal dan tujuan selalu valid berada di jalan. Jika mode yang aktif adalah awal, maka titik hasil snap disimpan sebagai self titik awal. Tetapi jika mode yang aktif adalah tujuan, maka titik tersebut disimpan sebagai self titik tujuan. Setelah titik dipilih, program menghapus rute lama, menghentikan animasi, mereset posisi mobil, dan merender ulang tampilan peta. Nah, selanjutnya itu ada fitur titik otomatis juga. Nah, ini Selain pemilihan titik secara manual, sistem juga menyediakan fitur titik otomatis pada fungsi titik otomatis. Program mengambil data nodes dan edge dari peta. Jika jumlah nodes kurang dari 2, maka program tidak bisa memilih titik awal dan tujuan. Jika nodes cukup, program akan memilih satu node secara acak sebagai titik awal. Lalu program juga memilih nodes lain sebagai titik tujuan. Agar titik awal dan titik tujuan tidak terlalu dekat, program melakukan perulangan sampai 300 kali di dalam perulangan tersebut. Program menghitung jarak antara kandidat tujuan dengan titik awal menggunakan MATPY. Jika jarak lebih dari 550, maka node tersebut dipilih sebagai titik tujuan. Setelah itu, koordinat titik awal disimpan ke self titik awal dan koordinat tujuan disimpan ke self titik tujuan. Fitur ini berguna untuk demo atau pengujian karena user tidak perlu memilih titik secara manual. Nah, selanjutnya itu ada fungsi cari rute. Ini. Yang ini. Nah, setelah titik awal dan titik tujuan tersedia, user dapat menekan tombol cari rute. Fungsi ini dijalankan adalah cari rute yang Nah, setelah titik awal dan titik tujuan tersedia, user dapat menekan tombol cari rute. Fungsi yang dijalankan adalah cari rute. Pertama, program mengecek apakah titik awal sudah dipilih. Jika belum, maka sistem menampilkan pesan bahwa titik awal belum dipilih. Kemudian, program mengecek titik tujuan. Jika titik tujuan belum dipilih, maka sistem juga memberi pesan kepada user jika titik awal dan tujuan sudah tersedia. Program mengambil data grab berupa nodes dan edge. Setelah itu, program memanggil fungsi cari rute koordinat dengan parameter nodes, edge, self titik awal, dan self titik tujuan. Hasil dari fungsi tersebut adalah self rute dan self total jarak. Self rute digunakan untuk mengambil jalur pada peta, sedangkan self total jarak digunakan untuk menampilkan total jarak rute. Jadi, fungsi ini menjadi penghubung antara titik yang dipilih user dengan proses pencarian rute. Nah, selanjutnya itu pembentukan grab dari node dan edge. Nah, ini ada di Strap. Ini pembentukan nodes. Sekarang
Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah data nodes dan edge menjadi struktur grep. Setiap nodes akan dibuat sebagai key di dalam direktori grep. Kemudian, setiap edge akan dimasukkan sebagai penghubung dari node asal ke node tujuan, disertai bobot jarak. Grep ini intinya digunakan oleh algoritma Dijkstraat untuk menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Hubungan dengan kontribusi saya adalah titik awal dan tujuan yang dipilih user harus bisa dimasukkan ke dalam grep agar bisa dihitung rutenya. Nah, selanjutnya itu menghitung jarak titik ke segmen jalan. Nah, ini menghitung titik ke segmen jalan. Fungsi jarak titik ke segmen digunakan untuk menghitung jarak antara titik klik user dengan satu ruas jalan. Parameter Px dan Py adalah posisi klik user, sedangkan Ax, Ay, Bx, dan By adalah dua ujung dari sebuah ruas jalan. Program menghitung vektor ruas jalan, lalu mencari posisi terdekat dari titik klik ke segmen tersebut. Nilai T digunakan untuk menentukan posisi titik terdekat pada segmen. Nilai T dibatasi antara 0 sampai 1, agar titik hasilnya tetap berada di dalam ruas jalan, bukan di luar segmen. Setelah itu, program menghitung dekat X dan dekat Y, yaitu titik terdekat pada ruas jalan. Terakhir, program menghitung jarak dari titik klik ke titik terdekat tersebut menggunakan mathypod. Fungsi ini sangat penting dalam fitur saya, karena digunakan untuk memastikan titik awal dan tujuan menempel pada jalan terdekat. Nah, selanjutnya itu ada mencari titik terdekat di jalan. Nah, ini. Yang ini mencari titik terdekat ke jalan. Nah, fungsi dari titik terdekat di jalan digunakan untuk mencari ruas jalan yang paling dekat dengan titik klik user. Pertama, posisi node diubah menjadi directory menggunakan node ditch agar koordinat setiap nodes lebih mudah dicari. Kemudian program melakukan perulangan pada semua edge. Setiap edge dianggap sebagai satu ruas jalan. Untuk setiap edge, program mengambil koordinat dua nodes ujungnya, lalu menghitung jarak titik klik ke ruas jalan tersebut menggunakan fungsi jarak titik ke segmen. Jika jarak yang ditemukan lebih kecil dari jarak terbaik sebelumnya, maka edge tersebut disimpan sebagai kandidat terbaik. Output dari fungsi ini adalah informasi titik terdekat edge yang dipilih, nilai T, dan jarak ke klik ke jalan. Kompleksitas fungsi ini adalah O, E, karena program mengecek seluruh edge satu per satu. Nah, selanjutnya itu snap klik ke jalan. Yang ini, fungsi snap ke jalan. Fungsi snap klik ke jalan adalah fungsi yang langsung dipakai oleh file UXF Python. Nah, fungsi ini menerima koordinat klik user, lalu memanggil cari titik terdekat di jalan untuk mencari titik jalan yang paling dekat. Jika tidak ditemukan jalan, fungsi akan mengembalikan ke none. Tetapi jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan titik hasil snap. Bagian ini berhubungan langsung dengan tugas saya, karena fungsi ini memastikan titik awal dan titik tujuan tidak berada di sembarang posisi, tetapi dipindahkan ke ruas jalan yang terdekat. Nah, selanjutnya itu menambahkan node sementara untuk start dan goal, atau awal dan tujuan. Nah, di sini menambahkan node sementara. Nih. Fungsi tambah node sementara digunakan untuk menambahkan titik awal atau titik tujuan sebagai node baru sementara di dalam grep. Kenapa ini dibutuhkan? Karena titik yang dipilih user bisa berada di tengah ruas jalan, bukan tepat di node asli.
Sedangkan algoritma Dijkstraft membutuhkan start dan goal dalam bentuk node atau membutuhkan titik awal dan titik tujuan dalam node. Maka titik hasil klik yang sudah di-snap ke jalan akan dijadikan node baru. Node baru tersebut kemudian dihubungkan ke dua ujung ruas jalan menggunakan edge baru. Bobot edge dihitung menggunakan jarak dari titik baru ke nodes ujung pertama dan nodes ujung kedua. Dengan cara ini, titik awal dan titik tujuan dari user bisa masuk ke Grab dan dapat diproses oleh Dijkstraft. Nah, selanjutnya itu algoritma Dijkstraft yang berhubungan dengan tugas saya. Yang dari sini Dijkstraft bagian ini proses utama algoritma Dijkstraft. Fungsi ini menerima data nodes, edge, start ID, dan goal ID. Pertama, data node dan edge diubah menjadi grab menggunakan fungsi buat grab. Kemudian setiap node diberi jarak awal tak hingga atau float atau INF. Hal ini berarti pada awalnya semua node dianggap belum bisa dijangkau. Setelah itu, node awal diberi jarak 0 karena perjalanan dimulai dari node tersebut. Program menggunakan heap sebagai priority queue. Dengan priority queue, node yang memiliki jarak paling kecil akan diproses lebih dahulu. Di dalam perulangan, program mengambil node dengan jarak terkecil jika node tersebut adalah tujuan. Maka proses ini bisa dihentikan. Jika belum, program mengecek semua tetangganya. Jika ditemukan jarak baru yang lebih pendek, maka jarak menuju tetangga yang diperbarui, lalu data node sebelumnya disimpan pada directory sebelumnya. Bagian ini digunakan setelah titik awal dan tujuan dari modul yang berhasil dimasukkan sebagai nodes. Nah, selanjutnya itu ada menggabungkan start, goal, dan Dijkstraft. Nih, dari sini Nah, fungsi cari rute koordinat adalah fungsi yang menghubungkan titik awal dan titik tujuan dengan algoritma Dijkstraft. Fungsi ini menerima start XY dan goal XY, yaitu koordinat awal dan titik tujuan yang sebelumnya sudah dipilih oleh user. Pertama, titik awal dicari posisi terdekat di jalan menggunakan cari titik terdekat di jalan. Setelah itu, titik awal ditambahkan ke grab sebagai node sementara menggunakan tambah node sementara. Proses yang sama dilakukan pada titik tujuan. Titik tujuan juga dicari posisi terdekatnya pada jalan, lalu ditambahkan sebagai node sementara. Jika start dan goal berhasil dibuat, maka fungsi Dijkstraft dipanggil untuk mencari rute terpendek. Hasil Dijkstraft berupa path dalam bentuk ID nodes. Karena tampilan peta membutuhkan koordinat path tersebut diubah menjadi koordinat menggunakan path ID ke koordinat. Jadi, fungsi ini adalah bagian penting yang menyambungkan kontribusi saya, yaitu titik awal dan tujuan dan proses pencarian rute. Nah, selanjutnya itu ada pencarian Python. Nah, di sini fungsi ini menerima daftar node dan posisi XY. Program akan mengecek semua nodes lalu menghitung jarak antara node dengan koordinat tersebut. Nodes dengan jarak paling kecil akan disimpan sebagai nodes terdekat. Fungsi ini berguna sebagai pendukung pencarian karena sistem perlu mengetahui nodes mana yang paling dekat dengan posisi tertentu di peta. Kompleksitasnya adalah O per V karena program mengecek semua nodes satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada analisis kompleksitas. Nah, yang nih di sini dev ini pada file analisis kompleksitas terdapat fungsi estimasi kompleksitas. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu V dan E. V
V adalah jumlah vertex atau node, sedangkan E adalah jumlah edge atau ruas jalan. Jika jumlah nodes kurang dari atau sama dengan 1, maka estimasi operasi dianggap 0. Tetapi jika node lebih dari 1, maka estimasi kompleksitas dihitung menggunakan rumus I plus V E log V. Rumus ini sesuai dengan kompleksitas Dijkstra's jika menggunakan periodic Q. Untuk bagian saya, ada dua kompleksitas yang bisa dijelaskan. Pertama, proses pencarian titik terdekat di jalan menggunakan kompleksitas OE karena mengecek semua edge ke edge. Kedua, pencarian rute menggunakan Dijkstra's memiliki kompleksitas O V plus E log V. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan alur kerja fitur saya. Yang pertama itu user menekan titik awal setelah mode titik awal aktif dapat mengklik salah satu bagian peta. Klik tersebut akan dikonversi dari koordinat layar ke koordinat peta lalu disesuaikan ke ruas jalan terdekat. Nah, baik, di sini saya akan coba mendemokan. Nah, di sini sudah saya jalankan aplikasinya. Nah, di sini. Nah, pertama kita coba dulu ya. Pertama itu kita pilih titik awal. Nah, di sini titik awalnya. Nah, ya habis itu yang kita pilih titik tujuannya. Nah, di sini kita pilih titik tujuannya di sini. Nah, di sini sudah ada start dan goal-nya. Nah, kita nih dan yang saya kembangkan juga mencari rute. Ini kita tekan cari rute. Nah, di sini ada rutenya. Nah, di sini terdapat rute ditemukan 11 node dan jarak 715 pixel. Nah, coba. Nah, sudah aktif berarti. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, apakah jalan? Ya, kita tunggu. Oke, berhasil. Nah, habis itu coba kita. Nah, untuk titik awal dan titik tujuan ini sudah berhasil kita jalankan. Nah, sekarang kita coba titik otomatis. Nah, ini sudah ada startnya di sini dan goalnya di sini. Kita cari rute lagi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada kita mendapatkan 23 nodes dengan jarak 990 px. Nah, itu kita coba cari lagi. Kita cari otomatis. Nah, otomatisnya di sini. Itu kita cari rute. Nah, sudah ada. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya buat kontribusi yang pada proyek ini adalah mengembangkan sistem pengaturan posisi awal dan tujuan pada peta. Fitur yang saya kerjakan meliputi pemilihan titik awal secara manual, pemilihan titik tujuan secara manual, konversi koordinat layar ya ke koordinat peta, snap titik ke ruas jalan terdekat, pembuatan titik otomatis dan integritas titik tersebut, pencarian rute berbasis di Dijkstra's. Dengan sistem ini, titik awal dan titik tujuan yang dipilih user dapat dipastikan berada pada ruas jalan yang valid, kemudian digunakan oleh algoritma pencarian rute untuk menghasilkan jalur pada peta. Mungkin sekian penjelasan kontribusi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ala Dusa Dinaurat dengan NIM belakang 015. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam proyek visualisasi pencarian jalur terpendek pada peta dengan implementasi algoritma Dijkstra's. Nah, jadi pada kontribusi saya ini tidak berada pada pembuatan algoritma Dijkstra's sendiri, melainkan pada tahap setelah rute ditemukan. Jadi saya mengembangkan bagian pengawasan rute, animasi kendaraan, pengaturan arah kendaraan, serta pengawasan kendaraan, serta visualisasi truk agar hasil pencarian rute itu lebih mudah dipahami secara visual. Nah, jadi file utama yang bakal saya jelaskan di sini itu adalah file utamanya folder UI dan file app.py. Nah,
Oke, jadi latar belakang pada sebuah kontribusi ini tuh setelah algoritma Dijkstra menemukan rute, itu hasilnya masih berupa daftar titik koordinat. Nah, jika rute tersebut langsung ditampilkan, jalur akan terlihat patah, terutama pada tikungan tajam dan bundaran. Dan juga selain itu, kendaraan itu akan bergerak secara kaku karena hanya berpindah dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, jadi saya itu membuat sistem yang bisa menghaluskan belokan rute, membuat jalur mengikuti bentuk bundaran, menambahkan titik-titik interpolasi agar animasi lebih halus, serta mengatur arah kendaraan sesuai lintasan, memperlambat kendaraan saat berbelok, dan menampilkan kendaraan dalam bentuk truk yang dapat berotasi mengikuti arah jalan. Nah, di sini untuk alur kontribusi saya sendiri itu, secara umum alur kerjanya itu adalah yang pertama menerima rute hasil Dijkstra. Terus yang kedua itu menghaluskan belokan dan bundaran, memadatkan pad dengan titik tambahan, serta menghitung jarak kumulatif lintasan. Terus yang selanjutnya itu menggerakkan kendaraan berdasarkan jarak tempuh, menghitung arah kendaraan, dan menggambar dan memutar visual truk. Nah, dengan demikian itu hasil pencarian atau rute hasil pencarian itu dapat ditampilkan sebagai animasi kendaraan yang lebih realistis. Oke, sebelum kita lanjut ke demo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Terus yang pertama itu ada fungsi pad, yang dimana ini ada padatkan pad. Jadi pada fungsi padatkan pad ini, sebentar saya mana padatkan pad. Nah, pada fungsi padatkan pad ini itu digunakan untuk menambahkan titik-titik baru di antara dua titik yang berjauhan. Nah, jadi titik tambahan itu dibuat menggunakan interpolasi linear, yaitu X sama dengan X1 plus DX kali T, dan Y sama dengan Y1 plus DY kali T. Nah, jadi dengan cara ini tuh lintasan menjadi lebih rapat sehingga gerakan kendaraan itu terlihat lebih halus dan tidak melompat. Nah, terus untuk menjalankan simulasinya itu, animasi itu dimulai melalui fungsi mulai animasi. Di sini fungsi mulai animasi. Oke, sebentar dari bawah. Nah, pada fungsi mulai animasi ini itu dijalankan berulang oleh step animasi. Oke. Nah, jadi pada setiap frame itu sistem menghitung selisih waktu atau DT, ya. Terus yang kedua itu mengatur kecepatan kendaraan. Yang ketiga mengurangi kecepatan saat belokan tajam, serta mengupdate posisi kendaraan, menghitung arah kendaraan dan merender ulang tampilan. Nah, animasi ini itu berjalan sekitar setiap 16 detik, ya, jadi agar terlihat lancar. Nah, terus selanjutnya itu adalah posisi kendaraan. Jadi posisi kendaraan itu dihitung oleh fungsi point at distance. Nah, ini. Jadi pada point distance ini fungsi itu dia tugasnya menerima jarak tempuh kendaraan. Kemudian mencari posisi yang sesuai pada lintasan menggunakan interpolasi antar titik. Jadi dengan metode ini itu kendaraan dapat bergerak secara kontinu sepanjang jalur. Nah, terus arah dan sudut kendaraan itu diatur di fungsi angle at distance ini pada line 651. Jadi arah kendaraan itu digunakan menggunakan fungsi ini. Jadi sudut yang diperoleh dari dua titik sekitar posisi kendaraan itu menggunakan atan dalam kurung atan 2, ya, atan 2 DY, DX agar kendaraan tidak berputar secara mendadak. Jadi di sini harus digunakan smooth angle ini pada line 694. Nah, inilah yang membatasi perubahan sudut pada setiap frame sehingga belokan terlihat lebih natural.
Nah, terus yang selanjutnya itu deteksi belokan. Jadi ini diatur pada fungsi turn, eh, turn. Diatur pada turn, sebentar, fungsi turn. Sebentar. Jadi fungsi turn itu turn strength. Nah, ini. Jadi untuk mendeteksi untuk membuat kendaraan melambat atau belok itu diatur dalam fungsi turn strength. Ya. Jadi fungsi ini itu membandingkan arah lintasan sebelum dan sesudah posisi kendaraan. Nah, semakin besar perubahannya, maka semakin besar juga nilai belokannya. Sehingga kendaraan otomatis mengurangi kecepatan ketika melewati tikungan tajam. Nah, terus untuk penghalusan belokan itu diatur dalam fungsi buat rute membulat. Oke. Ini buat. Nah, di sini bakal diatur. Buat rute membulat. Nah, jadi metodenya adalah menggunakan titik masuk dan titik keluar dari tikungan, kemudian membentuk kurva menggunakan Rubik. Ya, jadi menggunakan Rubik corner curve. Ya, misalkan kubik, bukan Rubik, kubik. Nah, jadi dia di sini. Jadi metode yang buat titik masuk dan titik tikungannya itu, jadi akan membentuk kurva menggunakan kubik corner curve yang menerapkan kurva Bezier kubik. Nah, dengan cara ini sudut tajam itu akan berubah menjadi lingkungan yang lebih halus. Nah, terus untuk ini penghalusan bundaran itu diatur di fungsi haluskan rute bundaran dan buat arch bundaran. Dan jadi jika dua titik berada pada bundaran, maka sistem itu tidak menghubungkannya dengan garis lurus. Sebagai gantinya dibuat busur lingkaran menggunakan persamaan X sama dengan CX plus cos A kali R dan Y sama dengan CY plus sin A kali R. Jadi jika kita cari, kita buat arcs. Nah, di sini bakal diatur untuk supaya sistem tidak menghubungkannya dengan garis lurus. Nah, terus visualisasi rute. Jadi fungsi gambar rute, gambar rute di atas. Dikarenakan codingannya tidak menggunakan komen, jadi saya pada fungsi gambar rute ini digunakan untuk menggambar jalur pada kanvas. Jadi rute yang ditampilkan adalah rute yang sudah dijelaskan dan digambar menggunakan dua lapisan warna hijau agar lebih jelas terlihat pada atas peta. Terus yang kedua itu adalah visual truk. Nah, kendaraan yang divisualisasikan itu menggunakan fungsi gambar mobil. Ini di bawah gambar mobil. Nah, ini. Jadi yang menggambar badan truk, kabin, rodanya, kacanya, dan lampunya segala macam itu supaya seluruh bagiannya itu mengikuti arah jalan. Jadi menggunakan fungsi rotate points pada sini. Dan rotate point berdasarkan rumus rotasi dua dimensi. Nah, dengan demikian truk itu tidak hanya berpindah posisi, tapi juga berputar mengikuti arah lintasan. Nah, terus selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan terkait peta. Jadi kayak dimana mobilnya itu berbelok dengan halus